Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. Masih lemas How are you today? I'm fine, thank you. Okay, student. Before we start our study, let's pray together. Anybody want to be a volunteer? Anybody? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Nabila ya buat doanya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Baik Pak. Baik Pak. Iya Bapak. Pertama, Kira, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Maya, Baik Pak. Cynthia, Hadir Pak. Nadia, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. itu Anissa, Hadir Pak. Ian. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Iya. Rajin semua nih menculik saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mau tanya nih. Kan nanti kan kalian bakal ada waktu yang kerja ya di Iya. sebuah perusahaan nih misalnya. Nah, bagaimana sih cara kalian melakukan komunikasi antara perusahaan itu gimana? Lewat telepon Pak. Lewat email. Lewat email, Pak. Lewat apa? Lewat surat. Pintar, lewat surat. Yang lainnya bagaimana sih? Lewat surat. Berarti yang telepon salah. Ya telepon, untuk telepon sih kayaknya rada kurang formal gitu pada perusahaan. Kan masih belum kenal, betul sudah telepon gitu. Siapa itu ya? Nah, jadi untuk melakukan komunikasi antar perusahaan itu lebih formal lewat surat. Sebelum kita mulai materi ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Baik Bapak. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kita itu pertama ada memahami konsep surat menyurat dalam bahasa Inggris, mengidentifikasi bagian-bagian surat bahasa Inggris yang benar. Yang ketiga, mampu membedakan jenis surat bahasa Inggris berdasarkan fungsinya. Yang keempat, mampu menganalisis struktur surat. Yang kelima, ada mampu membuat surat sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, setelah Bapak paparkan tujuan pembelajarannya nih, kira-kira yang tahu nggak kita hari ini bakal belajar apa? Mengenai apa? Surat menyurat. Benar sekali. Nah, ada yang tahu nggak surat itu apa sih? Pemahaman kalian? Penyampaian informasi. Oke, benar. Penyampaian informasi dalam bentuk apa? Dalam Tulisan. Ya. Nah, benar. Jadi surat itu adalah penyampaian informasi yang ditulis dalam sebuah surat ya, teman-teman. Baik Bapak. Kok pada lemas sih? Baik Bapak. Good morning, student. Morning. Oke, bagus ya. Morning, Miss. Kita cuma jawab cuma satu aja, Bu. Mister. Morning Sir. Indonesia. Oke, benar ya. Jadi definisi surat itu adalah pesan tertulis yang dikirim dari seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi, gagasan atau maksud tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita bakal lanjut ke bagian-bagian yang ada di dalam surat. Nah, ini bisa lihat ya, ini contoh dari surat sebuah perusahaan. Kita lanjut ke bagian-bagian surat. Nah, sini ada bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris. Pertama ada addresser. The sender address, so where the letter comes from. Dalam bahasa Inggris bisa kita sebutkan alamat pengirim menunjukkan asal surat. Yang kedua ada address. The inside address contain the receiver name and address. Untuk bahasa Indonesia itu ada artinya inside address, berisi nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga itu ada salutation. Nah nih, gua ya. Salutation is greeting used to open the letter. Salutation adalah salam pembuka yang ada dalam sebuah surat. Nah, yang bagian paling penting dalam sebuah surat itu adalah body of the letter. The body is the main part of the letter that contain the message. Nah, artinya apa? Body ini merupakan bagian utama yang berisi surat pesan atau informasi tertentu. Yang terakhir ada bagian penutup, itu the closing. Yang itu adalah ungkapan sopan untuk mengakhiri sebuah surat.
Nah, apa belum nih? Belum, masih ngambang. Kayak apalin dulu. Belum Diapalin? tanya. Ya, ayo apalin dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti ada quiz. Wow. Begitu sih, Pak. Yang semangat dong. Pak, ini bertanya Pak. Kenapa? Jadi akta pengirimnya itu harus sesuai ya Pak? Ya, harus pengiriman harus sesuai. Kan kalau nggak sesuai kan tiba-tiba gimana? Salah komunikasi dong. Ya, sudah. Salutation, apply the salutation to the object closing. Nah, Sudah. oke. Saya ada sebuah quiz nih. Loh, Pak. Nah, Langsung Pak. ini contoh saya kasih suratnya. Coba sebutin mana salutation, mana addressor, mana body of letter. Contohnya dari yang itu deh. Yang ada sendiri addressnya. Pertama dari ini apa nih namanya? Yang mana Pak? Yang ini nih. Ini apa nih? Ini masuk body of letter. Aduh, kira nggak fokus kan? Terus bagian atas tuh apa ya? Address itu apa sih? Terus ini apa nih? Address itu biasanya buat apa? Alamat yang ingin dituju ya teman-teman. Terus bagian utamanya nih, ini apa nih? Biasa berisi apa? Body of letter tuh isi utama dari sebuah surat ya. Apa yang ingin kita sampaikan, perkenalan atau pembelian sebuah produk dari perusahaan lain. Terakhir, benar. Kita pintar ya anak-anaknya. Bagus. Oke, anak-anak sudah tahu ya nih. Ini jawabannya udah pada benar kan? Ada Yeay. addresser, date, address, salutation, body dan closing. Oke, beri aplaus tadi yang jawab. Terus sini kita akan lanjutkan di bagian jenis-jenis sebuah surat ya. Pertama itu ada business letter, invitation letter, dan application letter. Sebelumnya ada yang tahu nggak business letter itu apa sih? Surat bisnis. Surat bisnis biasanya buat apa? Bisnisnya? Buat perusahaan komunikasi dalam perusahaan. Oke, benar, komunikasi untuk sebuah kerja dan juga komunikasi untuk antar perusahaan A dan perusahaan B. Nah, sini ada pengertiannya sendiri. A business letter is a formal letter used for professional of official communication. Artinya, business letter ini adalah surat resmi yang digunakan untuk komunikasi profesional atau bisnis. Fungsinya buat apa? Pertama ada business communication, komunikasi bisnis. Benar tadi yang dikatakan sama Nabila. Cooperation or agreement, kerjasama. Benar tadi yang dikatakan Intan. Yang ketiga ada information delivery, penyampaian informasi. Oke. Selanjutnya di dalam sebuah business letter itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada introduction letter. Saya minta satu siswa untuk membacakan. Kita tolong mau yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris, boleh bebas. Oke, Nabila silakan. Bahasa Inggris. Oke, siap. Silakan Nabila. An introduction letter is a letter used to introduce a person, company, or product to others. It is usually sent to build new relationship or start business communication. This letter contains basic information such as name, background, purpose, and contact details. Artinya juga. Bebas, mau di silakan. Ini aja. Atau Ira, nggak apa-apa Ira. Jadi artinya surat perkenalan adalah surat yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang perusahaan atau produk. Ya. Surat ini biasanya dikirim untuk membangun hubungan baru atau memulai komunikasi bisnis. Surat ini berisi informasi dasar seperti nama, latar belakang, tujuan, dan kontak yang bisa dihubungi. Sudah, Pak? Nah, benar apa yang dikatakan sama Nabila sama Ira tadi ya. Introduction itu adalah sebuah perkenalan diri. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada sebuah perusahaan? Nah, apa tujuannya buat apa? Supaya kita tahu pertama latar belakang perusahaannya apa, produk yang diperjualbelikan itu apa. Nah, misalkan
Kalian punya keras kan? Keras. Ya keras atau Anissa punya. Anissa punya? Enggak. Iya, Pak. Iya. Iya. Iya, punya pacar ya, Pak. Saya kasih contoh sederhana aja. Dian ya. Dia punya keras kan? Cara kamu memperlahan dirinya kemana? Nah, capernya gimana? Coba saya. Nggak caper sih, cuman ya mengkode. Masih kode gitu ya. Nah sama kayak ini introduction letter. Perusahaan itu nyiming-nyimingin perusahaan lain kasih kode. Nih aku ada produk baru nih, mau nggak kamu kayak gitu? Kayak misalnya Dian, nih aku udah cantik nih, kamu mau nggak? Gitu. Oke, ada inquiry letter ya. Inquiry letternya ada inquiry letternya suatu alasan yang diterima oleh perusahaan B. Nih, saya kasih satu lagi. Dian, kalau misalnya udah kasih pesan nih kekerasan, kok tiba-tiba nggak dibalas, gimana perasaannya? Sakit. Sakit kan? Sakit hati. Sama kayak perusahaan, kalau misalnya nggak dibalas gimana? Sakit perusahaannya kan? Nah, makanya diberikan inquiry letter. Supaya apa? Supaya perusahaan yang memberikan inquiry itu perusahaan A ini kayak merasa dinotis gitu sama perusahaan yang B ini. Minta satu orang untuk membacakan lagi. Ada yang mau? Oke, Dian, mau yang bahasa Inggris atau Indonesia? Keduanya. Dua-duanya. Ya udah, ya. Ya, oke, silakan Dian. An inquiry letter is a letter used to ask for information about product, service, or other business matter. It is usual seen before making offers or decision. This letter contains clear question about price, quality, availability, or claim. Artinya, surat permintaan adalah surat yang digunakan untuk menanyakan informasi tentang produk, layanan, atau hal bisnis lainnya. Surat ini biasanya dikirim sebelum melakukan pembelian atau mengambil keputusan. Surat ini berisi pernyataan yang jelas tentang harga, kualitas, ketersediaan, atau syarat tertentu. Oke, bagus. Bener apa yang dikatakan Mbak Dian ya. Nah, kok semisal kerasnya Mbak Dian ini kayak tertarik gitu sama Mbak Dian, otomatis dia bakal langsung membalas pesan yang dikatakan Mbak Dian tadi. Misalnya, pertama, Mbak Dian suka makan apa? Mbak Dian suka jalan kemana? Kan pasti bakal nanya kayak gitu kan, sama kayak perusahaan ini. Harganya berapa? Kualitas produknya gimana? Barangnya tersedia nggak? Tuh. Anissa, diperhatikan Anissa ya. Iya, Pak. Tuh. HP-nya yang sorry. Nah, dia juga jam tidur ya tadi ya. Tidak tahu, Bapak. Keren. Yang bilang Bapak di kapan? Kok masih pada nggak semangat sih? Good morning student. Good morning student. Oke, bagus. Nah, respon inquiry letter. Ini anggapannya Mbak Dian udah senang banget nih karena udah di notice sama kerasnya. Otomatis apa sih bakal Mbak Dian lakukan kalau di notice nih? Dan ditanyain gimana kondisinya, udah makan atau belum, makan kesukaannya apa, jalannya kemana, mau ngeliat barang lagi nggak? Pasti bakal dibalas kan? Iya. Ini contohnya. Nah, minta satu siswa lagi dong tolong bacain. Ada yang mau? Intan Pak, enggak Pak. Kira Bapak. Maya kayaknya mau deh. Ayo Maya silakan. Gak apa-apa bahasa Indonesia aja. Aduh, Maya malu-malu ya. Ya wes. Oh Ira lagi. Iranya emang giat belajar kan gak kayak saya. Ya, nggak kelihatan ini Bapak. Ya silakan Maya. Ayo silakan ini. Silakan ya. Tapi nggak mau bahasa Inggrisnya Pak. Ya nggak apa-apa. Kira nggak bisa bahasa Inggris. Boleh jadi. Silakan Ira. Jenis surat balasan permintaan adalah surat yang digunakan untuk menjawab surat permintaan. Surat ini memberikan informasi yang diminta oleh pengirim. Surat ini dapat berisi rincian tentang produk, harga, ketersediaan, dan syaratnya Pak. Sudah. Oke, bagus ya benar apa yang dikatakan Mbak Ira tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke payment letter. Nah, setelah bagian ini menotis pasangannya lagi ya,
kalau misalnya perusahaan B itu sudah memberikan export included letter, misalnya dari perusahaan B ini meminta harga barangnya berapa sih, produknya berapa sih. Nah, karena tinggal dari perusahaan A ini sendiri ingin memesan berapa, terus metode pembayarannya gimana, terus kapan kira-kira pengiriman barangnya tersebut. Itu. Ada yang ingin bacakan lagi? Daripada sunyi bahas kelas ini ya. Saya. Oke, Mbak Dian lagi. Silakan Mbak Dian. A payment letter is a letter used to inform or confirm a payment. It is usual sit after making a payment or requesting payment. This letter contains details such as the amount, payment date, and payment method. Yaitu surat pembayaran adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan atau mengonfirmasi pembayaran. Surat ini biasanya dikirim setelah melakukan pembayaran atau untuk meminta pembayaran. Surat ini berisi rincian seperti jumlah uang, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Oke, benar ya apa dikatakan Mbak Dian tadi. Kalau misalnya Mbak Dian ini udah dinotis sama pasangannya nih, terus pasangannya kan pasti bakal minta kayak kamu mau makan apa, kamu mau beli barang apa gitu. Mbak Dian tinggal beli saja, make up, makanan apa, gacoan, tinggal beli saja sama kayak payment letter ini, pasangan tinggal bayar gitu kan, enak gak? Enak dong. Iya lah, masa gak enak tinggal dibayarin doang ya? Iya dong, enak. Terus, nah, ini salah tulisan ya. Anggap aja ini acknowledgement letter. Ada yang ingin bacakan? Saya. Oh, Nabila lagi, bagus. Silakan Nabila. Surat pengakuan adalah surat yang digunakan untuk mengonfirmasi bahwa sesuatu telah diterima. Surat ini dapat digunakan untuk penerimaan dokumen, pembayaran, atau barang. Surat ini menunjukkan apresiasi dan memberikan kepastian kepada pengirim. Bahasa Inggrisnya juga ya Pak? Iya, nggak apa-apa. An acknowledgement letter is a letter used to confirm that something has been received. It can be used for receiving documents, payments, or goods. Ayo jangan ketawa-ketawa ya. This letter shows appreciation and gives assurance to the sender. Sudah Bapak? Oke. Di acknowledgement letter ini tuh isinya apa sih? Jadi kalau misal perusahaan B ini sudah melakukan pembayaran ke perusahaan A, perusahaan A tidak mengonfirmasi apakah pembayaran sudah masuk dan mendata lagi barang-barang apa saja yang diperlukan oleh perusahaan B gitu. Nah, sedikit spoiler ya. Udah pada apa lu tadi urutannya gimana? Belum apa Pak? Masa belum? Saya kasih waktu. Masih Dian aja yang apa? Lainnya gimana? Oke. Tadi kan udah mempelajari ada isi apa aja sih yang ada di business letter. Nah, di sini saya kasih quiz lagi nih. Saya kasih waktu 2 menit. Ini contoh business letter tadi ya. Kok lagi? Kita pegang lagi tadi. Aduh, kurang semangat lagi ya. Nih, saya kasih lagi contoh. Nah, urutannya gimana sih business letter itu? Dimulai dari apa? Angkat tangan dong. Siapa? Introduction. Oke, Nadia apa? Introduction. Gitar. Oke, yang kedua apa? Angkat tangan dulu dong. Siapa? Maya deh. Inquiry letter. Oke, benar. Terus lanjut. Respon to Dian, oke. inquiry letter. Oke, respon inquiry letter. Apa? Payment letter. Payment letter. Terus. Terakhir apa? Terakhir. Nabila apa Nabila? Acknowledgement letter. Payment letter. Coba buat kesimpulan dari satu orang dari keseluruhan ini itu saya kasih contoh aja deh. Inquiry letter itu apa sih? Apa? Itu tulisan dari awal sampai akhir Pak. Gak kasih pengertian dikit aja yang kau paham. Inquiry letter itu apa sih? Inquiry. Nah, Inquiry letter itu kalau kamu udah menerima perkenalan diri nih dari perusahaan lain atau dari kelas kamu, apa sih bakal kamu lakuin? surat perpisahan informasi. Ya, benar. Oke. Terus yang terakhir, payment letternya apa sih? Pembayaran. Isinya ada apa? Nota.
masih belum nota dong. Nota kan ada di acknowledgement. Invoice. Invoice. Itu detail pembayaran Sama apa lagi? dan List barang-barang. ya. Oke, karena udah kita udah mengetahui tentang business letter ya, kita akan lanjut ke jenis letter yang kedua. Yaitu ada invitation letter. Di sini ada nggak sih yang pernah menerima surat undangan gitu? Mau resmi atau non resmi? Pernah. Maya, undangan apa? Undangan nikah Bapak. Nikah. Iya, nikahnya Nadia Bapak. Berarti kamu selingkuh pacaran Nadia jadi aduh. Undangan ulang tahun Bapak. Astagfirullah, ya Mai. Ya. Undangan ulang tahun. Terus Iya. lagi nggak? Undangan rapat Bapak. Undangan rapat. Oke. Undangan bukber. Undangan bukber juga termasuk itu. Nah biasa undangan itu tuh ada beberapa jenis. Ada yang lewat surat dan juga ada yang lewat WhatsApp. Iya. Boleh nggak sih kalau WhatsApp? Boleh. Kenapa sih? Tapi kalau tidak resmi mungkin boleh Pak. Boleh. Ya. Syarat ada syarat undangan tuh harus ada apa sih? Yang paling utama? Syarat undangan, tanggal, terus Iya. Tempat. tempat, benar. Terus waktu, benar. Oke. Nama yang Tujuan rapat itu Pak. Benar, namanya dituju. Nah, empatnya harus ada pokoknya. Nama, tanggal, waktu dituju. Terus pengirimnya juga ada. Iya. Kalau misalnya nggak ada nama pengirimnya, ntar siapa yang bakal ngirim? Bapak kayak nanti dikira. Ya, benar, makanya nggak bisa. Oke, ini ada pengertian dari invitation letter sendiri itu an invitation letter is used to invite someone to an event. Nah, artinya apa? Invitation letter ini adalah surat untuk mengundang seorang ke suatu acara. Saya kasih contoh lagi, biasa tuh ada undangan rapat, undangan acara. Nah, invitation letter ini terbagi dalam dua jenis. Kita bisa lihat di sini. Ada dua ya, formal sama informal. Tadi yang informal apa? Yang informal itu undangan bukber. Ulang Bukber, tahun. ulang tahun juga. Tahun. Terus yang formal itu apa? rapat. Undangan rapat. Ada sama. Nah tadi kan ada yang bilang kan, kalau misalnya boleh mengirim pesan lewat WhatsApp. Di sini ada yang pernah ikut organisasi nggak? Pernah. Ada yang pernah dapat undangan rapat? Rapat besar gitu? Pernah. Itu lewat apa biasanya? WhatsApp. WhatsApp. Enggak, biasanya Yang apa? biasanya lewat apa? Itu apa? Email. Iya, lewat email. Nah, lewat email. Ada juga lewat email, ada juga lewat berupa PDF. Nah, saya tanya lagi nih. Kalau misalnya ada yang mengundang, ada undangan rapat yang satu lewat WA, itu formal atau informal? Tergantung kalau undangannya cuma berupa tulisan ketikan WhatsApp, biasanya itu enggak resmi atau enggak formal. Tapi kalau undangannya berupa PDF atau Word biasanya itu formal. Oh, jelas banget ya apa yang dikatakan Mbak. Yang apa? Yang mau tanya dulu, Mbak Dian emang ikut organisasi apa di kampus? Di sekolah. Pernah ikut jadi OSIS, terus Dewan Ambalan, Oke, KPK. aktif banget ya. Yang lain nggak pada ikut organisasi gitu? Oke, benar tadi apa yang dikatakan Mbak Dian ya. Untuk ada dua jenis itu formal sama informal. Formal itu biasanya ada sebuah surat undangan yang digunakan untuk acara resmi atau profesional. Nah, karakteristiknya sendiri itu ada pertama menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua menggunakan struktur yang jelas. Yang ketiga itu ada informasi yang lengkap. Untuk yang informasi sendiri itu pertama itu karakteristiknya adalah casual language, bahasanya santai kayak bro, lu datang bukber nggak nanti? Enggak. Kan udah dijawab, emang udah dijawab, emang kamu diundang nanti? Iya. Iya, banget. Oke, lanjut. Oke, karakteristik kedua, strukturnya bebas. Jadi bebas, mau tanggal di atas, mau tanggal di bawah, mau namanya di belakang juga bebas, mau diundang juga bebas. Terus yang ketiga ada personator, bersifat pribadi. Nah biasanya nih, misalnya kayak ulang tahun kan pasti pribadi kan ya. Iya. Biasanya diundang cuma yang spesial aja, kalau yang spesial buang aja, kalau nggak spesial buang aja, ya kan? Terus lanjut ke
bantu bacain nggak aplikasi letter ini? Saya Oke, Mbak Ira, silakan. An application letter is issued to apply for a job or position. Application letter adalah surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau posisi tertentu. Apply for a job, melamar pekerjaan. Explain qualification, yaitu menjelaskan kemampuan. Oke. Karakteristiknya yaitu formal language, bahasa formal, personal data and experience, yaitu data diri dan pengalaman. Sudah Pak? Oke, bagus ya. Terima kasih Mbak Ira. Ya. Saya mau tanya di sini, ada nggak sih yang pernah melamar kerja atau pernah nanya surat lamaran kerja? Saya pernah Oke, Mbak Dian. Di aplikasi letter ini ada apa aja sih dokumennya? Untuk dokumen selama saya pernah membuat surat lamaran pekerjaan itu, Nah, jadi dokumennya ada fotokopi KTP, oke, fotokopi kakak, oke, terus NPWP kalau punya bisa, oke. dan biodata diri kayak CV, Nah, itu paling penting, benar. ya, terus surat lamarannya. Oke, benar ya Mbak Ira. Bapak. Oke, silakan Mbak Ira. Ijazah juga perlu Bapak. Nah, ijazah juga perlu. Surat lamaran SKCK juga perlu Bapak. Oke, jangan surat lamaran nikah ya, jangan ya. Ya. Oke, benar. Jadi ijazah itu juga perlu ya sebagai dokumen pendukung. Kalau misalnya kita nggak ada ijazah nih, kira-kira bakal diterima nggak? Enggak. Tergantung dari perusahaan. Tergantung, benar tergantung apa? Ya, tergantung dari perusahaan. Kalau perusahaan mewajibkan ijazah asli atau fotokopi, dia berarti meminta ijazah. Tapi kalau perusahaan cuma meminta surat keterangan lulus atau SKL, biasanya nggak perlu ijazah. Oke, benar apa yang dikatakan Mbak Dian, beri aplaus dulu guys. Masih kurang semangat. Good morning student. Mbak Intan kok tidur? Ayo semangat lagi, Mbak Nadia juga. Good morning student. Hai. 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 Oke, bagus ya. Masih semangat ya pada pagi hari ini. Harus semangat sih. Bapak mau tanya, Kenapa? Mbak Ira silakan. apa sih Pak perbedaannya antara application letter dan CV itu? Nah, application letter sama CV itu bedanya apa sih? Application letter itu isinya itu kenapa kamu mau bergabung ke perusahaan itu? Niat kamu apa sih bergabung ke perusahaan itu? Apa tujuan kamu bergabung ke perusahaan itu? Terus kalian apa sih yang kamu punya untuk bisa memenuhi job desk yang ada di perusahaan tersebut? Itu kamu taruh di application letter. Terus CV itu lebih lengkap lagi, data diri kamu. Misalnya kamu lulusan dari sekolah apa, lulusan dari kampus mana, terus kalian kamu apa, pernah kerja di bidang apa, gitu. Jadi perbedaan ada di situ ya. Pertama dari aplikasi letter sendiri itu, ya kamu buat gabung ke perusahaan itu apa. Terus CV itu adalah keahlian kamu yang bisa memenuhi job desk yang ada di perusahaan itu nanti. Nah di sini Terima kasih Pak. ya sama-sama Mbak Ira. Sini ada contohnya ya dari aplikasi letter. Terus kita lanjut ke dokumen-dokumen yang ada di aplikasi letter nanti. Bisa bantu bacakan satu orang lagi? Pak dia loh, nggak lain. Dian, Aku nggak lain. Dian, aduh. Ya. Mas pada kurang semangat nih. Gimana kalau ice breaking dulu? Boleh. Boleh. Apa? Gak mau? Mau. Mau. Kayaknya kamu paling semangat deh. Coba maju Iya. depan sini. Ayo, kayak paling semangat kayak mau. Iya kan? Iya, maju Pak. Ayo maju. Oh. Aduh. Ayo maju. Kayak beri aplaus buat Mbak Adisa dan Mbak Adisa. Oke, ikutin instruksi saya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Yang salah hukumannya apa? Nyanyi. Nyanyi di sini nanti nyanyi. Nyanyi atau jawab pertanyaan? Nyanyi. Jawab pertanyaan. Oke, mau ice breaking nyanyi atau cuman biasanya tepuk tangan?
3. Kalau saya bilang sepatu, berarti 2. Sepatu dua. Dan kebalik ya. Biru 1, putih 3, sepatu 2. Ayo, fokus atau pemanasan dulu? Oke, sepatu. Dian nggak ini, nggak tepuk tangan ya. Sama cuma pemanasan Ya, sih. oke. Kita Saya ngapain Pak? Apa? Saya ngapain di sini? Instruksi. Oke. Kalau kamu salah, berarti kamu berdiri lagi di sini. Oke, bercanda. Oke, kita mulai ya. Biru. Sepatu. Sepatu apa? Putih. Sepatu. Biru putih. Gak fokus. Oke, dan selesai pemanasan ya. Kalau saya lanjutin biru putih, berarti tinggal ditambah aja. Kalau saya lanjutin masalah sepatu putih, berarti tinggal ditambahin aja. Sepatu berapa tadi? 2. Kalau saya bilang putih, berarti berapa? 5. Bukan berarti ya. Oke, fokus ya. Ini semakin ke atas semakin susah. Biru. Maju. Ya. Saya butuh 2 orang nih buat maju. Kayaknya ketemu langsung ya. Silakan Mbak Ira. Gak fokus nih, gimana sih? Oke, biru. Lagi, biru. Sepatu. Biru sepatu. Gak fokus. Ayo mau gantian Mbak Ira atau Mbak Nabila nih, pilih salah satu. Tukar tempat. Ya, bisa Nabila maju ke depan. Bajunya Pak. Radalan Pak. Saya kegandalan. Loh, orang aku dunia malah kebalik gitu. Aduh. Lanjut ya. Biru. Sepatu. Biru sepatu. Lanjut stay terus ya kalau sama ya. Oke. Putih biru. Iya, ganti Tira. Putih apa biru? Iya, ganti Tira. Biru 1, putih 3, sepatu 2. Sengaja saya acak ya, emang susah sih. Biar fokus dikit gitu loh, ya kan? Biru putih. Putih biru. Biru putih. Intan. Padahal cuma saya balik loh guys. Masa masih salah sih ngitungnya? Intan masih ditekan. Oke, udah selesai ya. Hukumannya apa nih? Kira-kira. Hukumannya apa nih? Ayo. Bernyanyi apa? Jangan nyanyi Pak. Apa? Tebak gerakan. Tebak kabar. Tebak kabar. Tebak kabar. Mau apa aja nyanyi? Miliki. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi, jangan pertanyaan. Joget aja. Tebak gerakan Pak. Jangan bernyanyi atau jangan bertanya. Nggak boleh dong. Bernyanyi Pak, bernyanyi. Nyanyi aja. Joget aja. Nyanyi Indonesia Raya ya Pak? Indonesia. Tidak boleh. Ayo, gimana? Ini yang daerah. Pancasila. Garis Pancasila. Iya. Gak apa? Gak apa-apa. Kok Iya, kalian nyanyi apa dia? kalian tegang banget sih? Ayo beri aplaus dulu dong, biar semangat. Santai. Ayo, 3, 2, 1. Karena Pancasila. Iya, Malah ketawa sih. Ayo ini kok malah ketawa. Siap gerak. Siap gerak. Pak, jangan PBB. Ini disuruh PBB atau nyanyi Pak? Kalau nyanyi doang masih ketawa.
Ya, kita juga bercanda loh, jangan dibuat bercanda loh. Siap, Prak. 3, 2, 1. Kerja Pancasila. Ya. Ulang. Ya, 1, 2, 3. Kerja Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Jiwa. Ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Ya, aplaus ya. Oke, bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya Nisa sama Dian. Oke, sampai mana nih kita? Masih ke bagian aplikasi letter ya. Oke, kira-kira nih kalau di bagian GP, kalau kalian masih SMA nih, kalian mau ngelamar kerja, kan kalian kan masih ngirim nih. Kira-kira saya contoh sih, apa sih bakal kalian tulis di CV-nya nanti? Mungkin ikut organisasi Bapak. Kayak organisasi benar. Nah, kalau kalian ini masih ya, masih SMA, SMK, ya SMK sama SMK lah. Oke. Tadi apa? Kalian di organisasi. Itu Pak, pengalaman magang kalau SMK. Oke benar. SMK juga ada magangnya sih benar ya. PLK itu juga ada. Emang Mbak Ina pernah magang di mana di SMK? Pernah magang di fotokopi Bapak. Fotokopi. Saya itu ada cetak banner atau apa gitu di bagian administrasinya. Oke bagus sih. Di notaris, Pak. Saya Jadi juga apa? pernah ke Bapak. Saya juga, Pak. Saya juga Bapak. Saya di pertanahan. Perusahaan. Di pertanahan. Oh, Pertanahan. pertanahan. Apa itu main? Oh, nggak tahu ya. Pertanahan. Pertanahan sama pertanahan. Itu loh. Banyak jelasin Pak. Pertanahan. Mungkin bisa saya cerita. Ngurus tanah. Iya, disuruh maju, Pak. Kamu jadi dong. Ngurus tanah. Iya. Berarti kamu kalau kuliah nanti ambilnya ilmu tanaman ya? Iya. Iya. Ada beli kamar kamu. Emangnya kalian jurusan apa sih? Kok tiba-tiba ada pertanahan? Ya kan? Jangan sampai jadi mafia tanah ya kamu. Kan ada bagian masing-masing Pak kalau di pertanahan itu ada bagiannya. Oke benar ya. Tadi banyak banget nih ininya. Experience-nya kalian semua pinter-pinter. Nah sebenarnya kalau setelah kita masih SMK itu, poin utama emang benar ada di CV. Tapi sebagai pendukung ada yang namanya ijazah. Nah di bagian dokumen pendukung ini kira-kira kalian bakalan nyatain apa aja sih? Ya dokumen pendukung ini kan bakal kasih apa aja di dokumen pendukung nih? Selain KTP, SIM kan bakal kasih apa lagi? BPJS. BPJS buat apa ya? Kalau misalnya BPJS nih, Pak, saya orangnya BPJS. Masuk boleh. Kamu siapa? Ya kan? Ya. Terus Nabila, ya. Iya, tadi apa? Dokumen pendukung. SIM. Emang kan SMP udah punya SIM? Sudah. Kan KTP mahal sekarang kelas 3. SIM apa sih kalau boleh tahu? SIM motor. SIM C. SIM C. Tim A. Motor. Saya agak curiga deh. Cewek udah punya SIM C di SMK. Kenapa curiga? Nggak tahu. Curiganya kenapa? Kan buat keamanan. Iya. Buat keamanan. Nanti kita harus bilang gimana Bapak? Kan semua surat ada apa? Ada surat izin. Ini kan biasanya di jalan nih pasti ada nggak sih kaum awal itu kan pasti. Tidak. Belum nggak ada laki-lakinya tidak ada yang didukung pasti. Ya udah lanjut aja. Selain KTP sama SIM apa lagi? Apa lagi? Kan kalian pernah magang, kan pernah experience kan pasti dapat sertifikat ya. Iya. Nah itu juga bisa dimasukkan dokumen pendukung. Kalau misalnya CV kalian ini nggak lengkap, masukkan dokumen pendukung yang bisa yang bisa membantu gitu supaya kalian juga bisa masuk ke sebuah perusahaan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah sini ada studi kasus. Oke, saya bacakan ya studi kasusnya. Pertama itu PT Maju Jaya. Ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi.
alat tulis kantor seperti ATK, kertas atau lengkapan kantor lainnya. Perusahaan ini telah berdiri selama 10 tahun dan ingin memperluas pasar dalam memperkenalkan produknya ke perusahaan lain nih. Salah satu perusahaan yang jadi target adalah PT Sukses Abadi, yaitu perusahaan yang secara rutin membutuhkan kelengkapan kantor untuk operasional sehari-hari. PT Madujaya berencana mengirimkan surat perkenalan kepada PT Sukses Abadi untuk memperkenalkan produk dan layanan yang dimiliki. Nah, setelah menerima surat tersebut, PT Sukses Abadi merasa tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih detail seperti jenis produk, harga, dan katalog. Oleh karena itu, PT Sukses Abadi ini akan membalas dengan mengirimkan sebuah surat permintaan informasi. Oke, baik, di sini ada penugasan buat kalian. Nah, ini yang akan membuat surat ya. Suratnya mau ditulis tangan atau lewat Word aja? Word. Yang Word pakai tangan. Dia pengkhianat kamu angkat tangan. Berarti mau yang kertas kamu ya? Word ya. Oke, setuju Word. Oke, saya akan kirimkan file Word terlebih dahulu ya buat template. Takut. Ini kelompoknya beli sendiri apa enggak? Iya, saya nggak kepikiran ya. Mau beli sendiri atau ikutin? Pilih sendiri. Tentuin. Tentuin aja. Kasih contoh. Gimana mau tentuinnya? Itu Pak. Tapi Berapa bukti? Ada berapa total? Ada berapa? Berarti 4 ya. Iya. Iya. Oke, berhitung dari Ira sampai 4. Gimana? Sampai 1 sampai 2 Pak. Iya. Kembali ke 1. Nah, makasih Ira. Iya. 1. Apa itu tadi? Enggak, dia kan mau kasih tambahan. 1, terus Dua. 2. Ayo. 1. 1. Dua. 2. Terus Dua. 2. Terus berapa? Ya, oke. Yang kelompok 1 angkat tangan tadi. Lah kamu kelompok 1. Iya lah Pak, 1 2 1 2. Masa? Ya udah, kelompok 1 ya, 4 orang tadi. Kelompok 2. Saya. Angkat tangan kamu. Yang tinggi, yang tinggi. Oke. Diam. 4 orang ya udah ya. Oke, bagus. Selanjutnya saya akan kirim template buat suratnya. Oke, baik anak-anak, itu untuk template suratnya sudah saya kirim melalui grup WA ya, coba sudah dicek. Sudah Bapak. Nah, ini untuk mengerjakan tugas ini kita waktu berapa menit? 10. 5 menit minggu depan tak Kak? Minggu depan. Iya. Nanti kamu presentasi sendiri ya. Iya. Iya Pak. Nah, nilainya juga ada. Ngerti nggak tugasnya apa? Nanti Disuruh apa sih? suruh buat surat. Surat apa? Surat jenis. Surat itu apa maksudnya? Nggak fokus kan? Jadi di sini ada 2 kelompok. Kelompok 1 membuat introduction business, introduction letter. Kelompok 2 membuat surat balasannya, introduction letter. Nah, untuk waktu tadi kita berapa? Kesepakatan 5 menit aja cukup ya. 10 Pak. 3 menit. Karena kan kita nunggu surat dari kelompok 1. 10 menit. 5 menit itu 3 dulu. 3 menit aja Pak. 3 menit ya. Nah Pak. Oh, Ya totalnya dari 6. 3 kelompok 1, 3 kelompok 2. Oke, 3 menit ya kan, kalau work aja kan gampang ya kerjanya ya. Iya, Coba Pak. tulis tangan kan capek. Jadi kasih waktu 3 menit ya buat koordinasi satu kelompok dan kelompok lainnya. Bisa dikerjakan sekarang dalam hitungan sekarang. Oke, silakan mengerjakan. Ayo kelompok 1 cepetan. Sabar. Ayo kelompok 1 cepat. Ayo 3 menit loh. Ini sudah kelompok 1. Oh, dimainkan. Saya buat word. Yang suruh tulis tangan siapa? Saya mau tulis tangan, ayah. Iya, yang tulis tangan. Serajin Sudah dong. dikirim tak? Ini loh sudah ya. On the way. Main. On the way. Wait. Pak Ira main FF Pak. Ira, dibantu kelompoknya Ira. Iya Pak. Ada kesepakatan aja. Ira nggak bantu kelompok tapi dia maju presentasi. Iya. Satu itu.
Yang presentasi mau bawa HP atau nggak bawa HP? Bawa. Apa? Bawa kan buatnya di HP. Kok kamu ngatur? Malah kamu belum maju loh. Kamu maju. Gini loh Kak, kan kalau kita presentasi nggak bawa HP, ini boardnya kan di dalam HP, emang kita ingat apa yang ada di Word tadi. Nah, dan bagaimana juga kita mempresentasikannya? Kan bisa dikasih. Ayo kesepakatan Kirim, mau gitu dikasih kan. atau di Oh, HP? berarti Oh, dikirim ke kirim ke Bapak. Bapak ya. Oh ya udah. Kesepakatan aja, kesepakatan mau pakai dan Dua-duanya biar Oh. juga aja kirim ke Bapak. males. Belum. Mendingan HP aja deh. Lama nanti waktu ya. Ini HP aja. Serah Bapak. Oke. Kalau saran dari saya sih yang sini saja ya, biar semua tahu. Tentu yang intinya ada durasinya. Kalau misal berapa menit lagi kan mati lama. Mending di HP aja. Enggak, karena yang kelompok 1 nanti bisa tahu jawabannya dari kelompok 2 itu kayak gitu. Nyaman nomor 2. Dua. Kalau bahasa itu juga sudah sih ya. Sudah. Kan dari sharing terus satu sama Ya, lain. langsung kirim ke Bapak ya, guys. Ya, sudah saya kirim ke Bapak. Dari kelompok 2 yang mau maju siapa? Iya. Kira. Kita satu. Saya saja, sudah. Saya saja. Kelompok satu Iya. ya. Oke, yang maju dapat poin keaktifan ya. Yeay. Ya. Oke, kalau udah siap silakan maju. Kelompok siapa dulu? Kelompok Satu. satu. Kan satu yang mengirimkan dua. Berarti jadinya bawa HP. Ya, bawa HP aja. Bawa dua-duanya ya. Oke, dibaca langsung ke bagian salutation sama body of letter aja ya. Bagian atasnya nggak usah. Langsung salutation sama body of letter, pembukaan sama isi suratnya aja. Dear ya. Silakan Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dear Mr. Maya, Dear Miss Maya, Ayo jangan ketawa, fokus pokoknya. mau ya Pak? Tapi kok bahasa Inggris sih? Ayo silakan Kira. We are pleased to introduce our company, PT Maju Jaya, a company that has been engaged in the production and distribution of office supplies for more than 10 years. Our company provides a wide range of products such as stationery, paper, and other office equipment that are designed to support daily business operations. We are committed to delivery high quality product and competitive price along with reliable service. We believe that our product can meet your company needs, and we will be eager to establish a business relationship with PT Sukses Abadi. We are confident that our experience and dedication will bring value to your company. Should you require further information, please do not hesitate to contact us. We would be happy to provide more details about our product and service. Thank you for your attention. We look forward to your positive response. Thank you. Oke, beri aplaus untuk kita ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Boleh dipersilakan dulu Pak. Ya, silakan dulu. Silakan dia. Baik, intinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Langsung saja ya dari Iya, silakan. ininya. Apa aja? Dear Miss Nadia, we would like to thank you for your introduction letter and for providing information about your company and product. We are
in your office supplies and would like to request more detailed information regarding your product. Especially, we would appreciate it if you could send us your latest catalog, release, and detail about product specification. In addition, please inform us about your payment terms, delivery time, and any available discount for your purchase. As your company regularly request office supplies for daily operation, we look forward to receiving your response and hope to establish a good business relationship with your company. Thank you for your attention. Your sincerely, Intan Nur Aziza, Purchasing Manager PT Sukses Abon. Oke, terima kasih Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Kita udah pada teman semua nih. Itu Pak. Mantap. Oke, kira-kira abis slide ini slide apa sih? Penutup. Selesai. Selesai. Sudah selesai. Ada syaratnya kalau mau selesai. Apa tuh? Dari keseluruhan materi ini, ada yang bisa nyimpulkan nggak? Apa sih? Saya. Mbak Intan, silakan. Hari ini kita belajar tentang surat menyurat bahasa Inggris, mulai dari pengertian surat, bagian-bagian surat, dan jenis-jenis surat seperti business letter, invitation letter, dan application letter. Selain itu, kita juga belajar membuat surat melalui tugas kelompok yang sudah diberikan Bapak. Oke, bagus banget, bagus sekali ya semua yang diberikan Mbak Intan. Berarti kamu fokus ini ya mendengarkannya. Yang lain gimana sih? Fokus juga Bapak. Fokus, Bapak. Dia semangat, dia juga semangat. Ini Maya, gimana Maya? Ngantuk Bapak. Aduh, masa mau selesai loh, masa ngantuk sih. Ayo Pak, lapor ini Pak. Ayo kita mulai. Baik, untuk kesimpulan dari saya, surat adalah alat komunikasi tertulis yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas dengan berbagai sesuai fungsinya serta tulisannya perlukan bahasa yang tepat, informasi yang lengkap dan tulisan yang baik untuk mendukung komunikasi yang efektif baik dalam konteks akademik maupun profesional. Oke, baik, selesai materi kita pada pagi hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.